السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Sebelum kita masuk ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ada satu riwayat tentang ta'awud, isti'adah. Setidaknya ada 3 ayat, bukan 3 ayat, 3 tempat dalam Al-Quran, berarti 3 surat yang selalu menyebutkan bagaimana kita berhadapan dengan manusia jahat dan bagaimana kita berhadapan dengan jin jahat. Ya, saya bacakan. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf, balaslah keburukan dengan kebaikan, amar ma'ruf, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan pula. Ya. Jadi sunnahnya, kalau ada orang jahat, dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW, kita jangan membalas dengan kejahatan pula. Dia pernah nipu kita, kita jangan gantian nipu dia. Dia pernah mendolimi kita, kita jangan gantian berniat mendolimi dia. Dia pernah mengkhianati kita, jangan pernah berniat gantian mengkhianati dia. Gitu. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Maka yang dulunya dia benci setengah mati kepada engkau, tiba-tiba menjadi pembela setia. Dan ini banyak sekali contoh. Khalid bin Walid, Amr bin As, bahkan termasuk Umar bin Khattab, Abu Sufyan. Kayak apa mereka bencinya kepada Nabi SAW. Sepertinya cita-cita terbesar mereka adalah membunuh Nabi SAW. Tapi Nabi mendoakan, Nabi perlakukan mereka dengan luar biasa baik. Ya. Maka betul-betul berubah. Apa? Akhirnya mereka siap mati demi membela Nabi SAW. Gitu ya. Itu kalau manusia jahat, manusia zalim, manusia yang berbuat buruk terhadap kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau jin? Bagaimana kalau ada jin jahat? Ya. Banyak jin-jin, karena sekali lagi seperti pembahasan kita kemarin, yang ada di sekitar kita ini, yang bergaul dengan kita ini, yang ada di kiri kanan kita ini, bukan cuman manusia. Bukan cuman manusia. Ada satu lagi, apa? Jin. Jin, bukan setan ya. Kalau setan sekali lagi dia bukan zat. Dia hanya sifat. Maka sifat syaitan itu kadang menempel pada diri manusia, kadang menempel pada diri jin. Kan ayatnya jelas, minal jinnati wan nas. Ya. Nah, di sekeliling kita itu ada 2. Yang ada di kiri kanan kita ada 2. Satu, manusia, dan kita lihat, kita dengar, kita raba, mereka juga melihat kita. Satu lagi, jin. Jin.
Apakah jin itu ada di kiri kanan kita? Betul sekali. Apakah antara kita dengan jin beda alam? Sama. Sama-sama alam dunia, sama-sama di muka bumi, sama-sama di masjid ini. Ya. Kita tidak tahu ada beberapa jin yang duduk di sini mungkin ikut mendengarkan ilmu, ikut salat berjamaah sebagaimana kalau dia muslim dan seterusnya. Karena jin mengikuti manusia, ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang Hindu, ada yang Konghucu, ada yang ateis, yang muslim, ada yang ahlu sunnah, ada yang ahlul bidah. Jin mengikuti manusia karena mereka tidak punya nabi, tidak punya rasul. Seluruh para nabi yang 124.000 semuanya adalah manusia, tidak ada satupun yang jin. Seperti pembahasan kita kemarin, jin-jin di zaman Nabi Ibrahim tentu mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Jin-jin di zaman Nabi Musa mengikuti syariat Nabi Musa. Dan jin-jin hari ini wudu, salat, tayamum, tawaf, sa'i, persis seperti kita kalau dia muslim, kalau dia ahlus sunnah. Ya. Hanya bedanya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Mereka bisa melihat kita manusia, sementara kita manusia tidak bisa melihat mereka. Nah, jin-jin yang taat kepada Allah, jin-jin muslim yang tidak berbuat bid'ah, jin-jin yang bukan ahli maksiat, dia tidak berani menampakkan dirinya di hadapan manusia karena dosa bagi dia. Gitu ya. Dia tidak akan mengganggu manusia karena dosa bagi dia. Dan dia harus mengalah. Misalnya selama ini dia menempati satu tempat, tiba-tiba tempat itu ditempati oleh manusia. Kalau jin-jin itu ahli taat, dia akan mengalah. Dan aturannya seperti itu. Ya. Karena sekali lagi mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Nah, tetapi sebagaimana manusia, bahkan lebih dari manusia, apa? Banyak yang bermaksiat, banyak yang tidak taat kepada Allah, banyak yang ahlu bid'ah, banyak yang berbuat syirik, banyak yang zalim. Oleh karena itu, jin-jin yang ada di sekitar kita tidak semuanya baik. Tidak semuanya muslim taat. Ada yang ahli maksiat, ada yang iseng, lebih iseng dari manusia. Ya. Karena seburuk-buruk manusia, insya Allah antum tahu siapa kira-kira? Nah, seburuk-buruk manusia Fir'aun. Ada yang lebih buruk dari Fir'aun? Ya, mungkin Dajjal. Ya. Tapi seburuk-buruk jin siapa? Iblis. Adakah yang lebih buruk dari iblis? Tidak ada. Gitu ya. Maka seburuk-buruk manusia lebih buruk lagi jin. Setaat-taat jin tidak mungkin menyamai ketaatan manusia, yaitu para nabi, para rasul. Kan mereka nggak ada nabinya, nggak ada rasulnya. Nah, jin-jin di sekitar kita itu banyak berbuat zalim, kurang ajar, jahat kepada manusia, dan insya Allah sering kita jumpai. Ada saudara kita tiba-tiba teriak, tiba-tiba bersuara dengan bukan suara dia. Tiba-tiba dia ngomong bahasa Jawa, padahal selama ini dia nggak tahu bahasa Jawa. Itulah jin, kesurupan istilah kita. Ya, terserah. Nah, lalu bagaimana kita menghadapi jin yang jahat? Apakah sama dengan kita menghadapi manusia jahat? Kalau dia menipu, kita jangan balas tipu. Kalau dia bakhil kepada kita, kita jangan balas bakhil. Apa begitu? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ya, di 3 tempat tadi, Al-A'raf, Fusilat, ya, dan satu lagi Al-Mu'minun. Setelah Allah memberitahukan kepada kita bagaimana menghadapi manusia jahat, yaitu dibalas dengan kebaikan, agar yang tadinya benci setengah mati kepada kita tiba-tiba berbalik membela kita. Adapun menghadapi jin jahat, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Enggak ada cerita seperti itu. Kalau berhadapan dengan jin jahat, kita
mohon perlindungan kepada Allah, dan antum tahu apa yang terjadi kepada jin jahat, setan, ketika kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Seperti pelajaran kita kemarin, panas, terbakar, sakit. Karena tidak ada yang menghancurkan mereka, menyakiti mereka, kecuali ayat-ayat Allah, kecuali dengan cara Allah dan Rasulnya. Jangan ngarang sendiri. Gak mungkin ada manusia. Bagaimana cara menyakiti jin, bagaimana cara menyengsarakan jin, gak ada yang tahu. Orang lihat aja enggak. Kalau ada yang merasa tahu, dusta, bohong, kadzab. Yaitu para dukun paranormal itu dusta. Gak bisa dia dibohongi oleh jin, ya. Jin-jin itu akan kalang kabut kalau kita bawa daun kelor misalnya. Kata siapa? Kalau itu kata Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Mana ada Allah dan Rasulnya nyebut-nyebut daun kelor? Nggak mungkin kita bisa tahu tentang jin kecuali lewat Allah dan Rasulnya. Kan gaib. Yang bisa menceritakan tentang jin yang sesungguhnya adalah si pencipta jin itu sendiri, Allah Rabbul Alamin. Kalau Allah tidak berbicara apa-apa tentang jin, kita nggak tahu apa-apa. Disinilah sebagian rahasia jin, sebagian kelemahan jin Allah beberkan kepada kita lewat lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa? Ta'awud. Oleh karena itu jin pasti menderita, jin setan pasti sengsara, pasti sakit, pasti terbakar kalau kita baca ta'awud, kalau kita baca ayat-ayat Allah. Bukan daun kelor, bukan air ini, bunga ini, dan seterusnya. Itu semua ngarang, karangan para dukun, para kahin, paranormal yang tidak pantas kita percaya. Nah, ternyata kita tidak boleh membalas kejahatan jin dengan kebaikan. Kalau manusia boleh, bahkan dianjurkan, gitu ya. Adapun jin tidak boleh. Ketika jin jahat sama kita, kesurupan misalnya, ganggu, ada suara ini, gimana caranya supaya dia kebakar? Gimana caranya supaya dia tersiksa? Gimana caranya supaya dia mati? Caranya cara Nabi SAW, jangan cara dukun. Cara dukun sekali lagi dibisiki, dibohongi oleh jin itu sendiri. Ya. Disinilah sebagian kita keliru. Berapa banyak dari kita kalau disalahin nama teman, lebih sangar lagi kita membalasnya. Ketika dia tipu kita, kita lebih tipu lagi dia. Ketika kita dizalimi oleh sesama kita, tetangga kita, kita lebih zalim lagi. Tentu ini salah. Begitu ada jin jahat, begitu ada jin ganggu di rumah, begitu ada jin menampakkan diri, malah dikasih kopi pahit, jisamsu sebatang, jajan pasar. Ini kebalik. Kenapa jadi berbuat baik kepada jin jahat? Kalau manusia jahat, iya. Ambil contoh, ada pencuri lah, kita tangkap dia, kita kasih sarapan, kita ajak ngopi bareng. Banyak yang seperti itu, taubat itu pencuri, karena dia manusia. Adapun jin tidak boleh. Betapa kita terbalik. Berhadapan dengan jin jahat, malah kita baik. Ya, malah ada yang nanya, mau apa? Ayo, mau keluar dari mana? Ini keliru. Peruqyah-peruqyah yang tidak tahu sunnah itu, peruqyah yang bid'ah. Ayo, mau keluar lewat mana? Bukan urusan kita mau keluar lewat mana. Ya, mau bacakan surat apa, mau diruqyah pakai surat apa, nggak boleh. Bahkan ketika jin masuk ke jasad saudara kita, kesurupan, lalu dia mengatakan, ya saya mau keluar dari jasad ini, tolong bacakan surat Waqiah misalnya. Bacakan jangan. Bacakan jangan. Jangan ngikutin maunya dia. Bacakan surat lain.
Al-Fatihah misalnya, Al-Baqarah misalnya. Jangan ikut-ikutan maunya dia. Kalau kita ikut-ikutan maunya dia, besar kepala dia dan ada celah untuk masuk lagi. Detik itu iya, seolah dia langsung pergi, seolah dia langsung keluar. Tapi setelah itu dia punya celah, punya jalan untuk masuk lagi. Maka sering kita dapati sebagian saudara-saudara kita kesurupan itu langganan, ya. Terutama ketika saat-saat tertentu, tanggal-tanggal tertentu, atau ketika ada hajatan, dia selalu kesurupan. Biasanya seperti itu, langganan seperti itu, karena ada celah. Kenapa? Karena kita mengikuti maunya dia. Jangan mau mengikuti maunya jin. Ikuti cara Nabi SAW. Bacakan ayat Al-Quran, bacakan Al-Baqarah. Yafirru syaitan minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan-setan pasti lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kita yakin betul dengan sabda Nabi SAW. Maka tidak perlu manggil ini peruqyah, apalagi dukun, untuk mengusir jin yang ada di rumah kita yang mengganggu. Jam 2, jam 3 malam sering mengeluarkan suara-suara berisik. Cukup Al-Baqarah. Perlukah yang lain selain petunjuk Nabi? Tidak perlu. Ya. Ini sekali lagi ada di 3 tempat. Ya. Fusilat, Al-Mu'minun, dan Al-A'raf. Sama. Ya. Setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana berhadapan dengan manusia jahat, habis itu jin jahat. Ternyata caranya beda. Yang satu kita balas dengan kebaikan, yang satu lagi kita balas dengan yang lebih jahat. Ya, supaya dia tersiksa, supaya dia mati, terbakar. Nah, sekali lagi, tidak pantas berbuat baik kepada jin. Ya. Yang sederhana saja. Jika makananmu jatuh, punya kue misalnya jatuh, apa kata Nabi? Ambil. Ya. Jangan mentang-mentang masih banyak kue di meja, udah buang aja. Jangan. Ambil. Yang kotor dibuang, yang tidak kotor dimakan. Terusannya apa? Sabda Nabi ini. Jangan biarkan makanan itu dimakan oleh jin, setan. Ini menunjukkan bahwa memberi makan jin itu nggak boleh. Berbuat baik pada jin nggak boleh. Bukan urusan kita, terserah Allah. Kita disuruh sedekah, kita disuruh memberi yang makan kepada yang kelaparan, itu khusus manusia, hewan. Ya. Adapun jin nggak boleh. Kan logikanya, ya masih banyak kue ini, udah biarin aja dimakan jin, kasihan. Sekali-sekali jin makan enak, kan begitu logikanya. Nggak boleh. Tidak boleh. Jadi jangan biarkan makananmu dimakan jin, setan. Dan Rasul selalu seperti itu. Tidak pernah beliau memberikan petunjuk untuk berbuat baik kepada jin. Berbuat baiklah kepada manusia, kepada hewan. Kepada jin tidak boleh. Ya, kita tinggalkan tentang ta'awud. Kita masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terjadi khilaf yang panjang bainal ulama. Satu, apakah Bismillahirrahmanirrahim ada di setiap surat? Ya. Apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu surat dari suratul Fatihah? Apakah Bismillahirrahmanirrahim hanya ada di surat An-Naml? Ya. Ini terjadi perselisihan para ulama. Kita tidak akan membahasnya karena ini wilayah para ulama. Cukup kita mengetahui bahwa Allah mewajibkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap kali baca
dari awal surat. Ya. Jangan bilang setiap kali baca Al-Quran, enggak. Misalnya antum kemarin sampai ayat 100 surat Al-Baqarah, sekarang mau teruskan 101, 102 dan seterusnya, baca Bismillahirrahmanirrahim, jangan, enggak ada sunahnya. Cukup baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. 3 macam ta'awudz yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, kapan kita disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Dari awal surat. Maka terjadi perselisihan seperti itu. Di antaranya sebagian ulama mengatakan ayat pertama dari surat Al-Baqarah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surat Ali Imran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surat An-Nisa adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surat Al-Maidah adalah Bismillahirrahmanirrahim, terus kecuali At-Taubah atau Al-Bara'ah. 2 nama 1 surat. At-Taubah atau Al-Bara'ah, sebagaimana Mukmin atau Ghafir, ya. Tapi dalam praktiknya sama. Walaupun berselisih apakah dia termasuk ayat pertama atau tidak, prakteknya kan sama. Setiap kali membaca Qul huwallahu ahad diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap mengawali kita membaca An-Nisa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Ya. Adakah yang lain selain membaca awal surat? Ada. Ya. Ada. Apa? Semua. Mau makan, mau minum, menyembelih, ngidupin mesin, ngidupin komputer, ngidupin laptop, ya, keluar rumah dan seterusnya, disunahkan membaca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Nabi mencontohkan Bismillah, kita ikuti beliau Bismillah. Kalau beliau mencontohkan Bismillahirrahmanirrahim, kita ikuti beliau Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa yang beliau contohkan? Bismillah doang, tanpa Ar-Rahman, tanpa Ar-Rahim. Coba diingat-ingat. Makan. Apalagi? Minum, wudu, ya. Menyembelih, tambah Allahu Akbar, Bismillah ya Allahu Akbar. Ya. Bagaimana sikap kita? Tentu yang dicontohkan oleh Nabi yang terbaik. Kita tidak bisa mengatakan Bismillah baik, Bismillahirrahmanirrahim tentu lebih baik. Enggak. Karena Nabi yang paling tahu tentang agama ini, ya. Seandainya Bismillahirrahmanirrahim lebih baik dari Bismillah, tentu Nabi akan contohkan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillah. Dalam hal ini tidak ada riwayat Nabi mau makan, mau minum, kemudian berwudu, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang dicontohkan oleh Nabi hanya Bismillah, ya. Ketika mau makan, Bismillah. Ketika mau minum, Bismillah. Ketika mau wudu, Bismillah. Tawaddu'u bi Bismillah. Bahkan perintah langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam, awali wudu kalian dengan membaca Bismillah. Adapun yang Nabi tidak contohkan, nyalain laptop. Nabi belum pernah nyalain laptop, kan? Ngidupin mesin, Nabi belum pernah ngidupin mesin, kan? Dan seterusnya, maka tentu kaidah tadi bisa dipakai. Bismillah boleh, Bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Bismillah boleh, Bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Adapun yang Nabi contohkan Bismillah, tentu itu yang terbaik. Bahkan tidak boleh melebihi. Kalau boleh melebihi Nabi, berarti boleh dong melempar jumrah 8 kali. Berarti boleh dong tawaf 9 kali. Iya kan? Berarti boleh dong qiyamul lail lebih dari 11.
Berarti boleh dong subuh 3 rakaat. Kalau boleh lebih dari Nabi, kan nggak boleh. Boleh dong subhanallah, subhanallah, subhanallah habis sholat 34 kali atau 40 kali. Tentu tidak boleh. Kenapa? Karena lebih dari Nabi tidak boleh. Kurang ada yang masih memungkinkan. Ya. Untuk sholat subuh kurang dari 2 rakaat tentu berdosa, tidak sah. Untuk sholat maghrib kurang dari 3 rakaat tentu berdosa. Puasa Ramadan kurang dari sebulan tentu berdosa. Tapi Qiyamul Lail kurang dari 11, boleh apa tidak? Boleh. Nabi berarti kan kurang dari Nabi kan? Nabi selalu 11, kita kurang dari 11, bolehkah? Boleh. Gitu ya. Nabi zikir pagi dan petang sama antum tahu ya, dari ayat kursi, Sayyidul Istighfar dan seterusnya. Kita cuma ayat kursi doang. Zikir pagi. Ya tambahlah dengan muawwidzatain. Bolehkah? Boleh. Ini yang seperti ini boleh kurang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita melempar jumroh kurang dari Nabi yaitu cuma 5, bolehkah? Tidak boleh. Kita tawaf cuma 4 kali kurang dari Nabi, bolehkah? Tidak boleh. Berarti untuk kurang dari Nabi masih mungkin. Untuk lebih gak mungkin. Gak mungkin. Maka antum jangan percaya ya. Antum jangan percaya. Kalau ada seorang ulama dalam sholat Qiyamul Lail semalaman menghatamkan Al-Quran, jangan percaya. Bahkan ada yang mengatakan sekali berdiri hafal khatam Al-Quran, jangan percaya. Nabi paling cepat berapa? Nabi paling cepat riwayat 3 hari seminggu. Itu paling cepat. Bahkan Nabi mengatakan siapa yang menghatamkan Al-Quran kurang dari seminggu, ada huruf yang hilang, ada makhraj yang hilang, ada hak-hak huruf yang tidak ditunaikan. Karena lebih dari Nabi SAW. Ya. Senin, Selasa puasa, Rabu tidak, Kamis, Jumat puasa, Sabtu tidak, Ahad, Senin puasa, Selasa tidak. 2 hari puasa, sehari tidak. 2 hari puasa, sehari tidak. Boleh apa tidak? Tidak. Tidak. Ya, kenapa? Karena lebih dari Nabi. Ya, lebih dari Nabi. Nabi mengatakan puasa terbanyak adalah sehari puasa, sehari tidak. Bukan 2 hari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa siapa? Nabi Daud. Itu terbaik, itu terbanyak. Kan Abdullah bin Amr bin As mengatakan, aku sanggup lebih dari itu ya Rasul. Kata Nabi, nggak boleh, nggak mungkin lebih banyak dari itu, lebih baik dari itu. Ya. Dari sini kita tahu bahwa ibadah ada batasan maksimal, gitu ya. Ibadah ada batasan maksimal. Lebih dari maksimal dosa, haram, gitu ya. Dan insyaallah ini mengarah kepada kaidah al-aslu fil ibadati lit-tahrim. Hukum asal dari seluruh peribadatan, ibadah mahdhah adalah haram. Jadi hukum asal sholat itu haram, tawaf itu haram, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad haram. Kecuali yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Oleh karena itu kalau Nabi tidak contohkan, haram. Jam 10 pagi atau jam 9 pagi antum masuk Masjidil Haram. Alhamdulillah di sekitar Hajar Aswad sepi, ya, nggak seperti biasanya. Antum nggak ada niat tawaf, langsung mendekati Hajar Aswad, langsung Hajar Aswad antum cium. Kira-kira antum dapat pahala pada berdosa?
dapat dosa. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat mencium Hajar Aswad itu selalu di sela-sela tawaf. Tidak boleh di luar tawaf, haram. Walaupun larangan nggak ada. Jangan kalian mencium Hajar Aswad di luar tawaf, nggak ada. Sama dengan larangan subuh 3 rakaat, nggak ada. Nabi nggak pernah mengatakan janganlah kalian sholat subuh 3 rakaat. Janganlah puasa Ramadan 1,5 bulan. Janganlah sholat maghrib 4 rakaat, nggak ada. Karena hukum asal ibadah adalah terlarang, tidak boleh, kecuali ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya. Kemudian yang tidak ada perselisihan. Yang tidak ada perselisihan bainal ulama adalah bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat yang ada di surat An-Naml itu. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu satu-satunya ayat yang para ulama sepakat itu adalah ayat, ya, ada bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang awal tadi, sekali lagi ada khilaf, tapi yaitu tadi tidak ada khilaf membaca bismillahirrahmanirrahim setiap kali kita membaca dari awal surat, ya. Dan taulah kita dari sini berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sebetulnya sudah ada di zaman Nabi Sulaiman, sudah ada di zaman Nabi Ibrahim, sudah ada di zaman Nabi Musa. Karena Rasulullah itu tidak wa ma kuntu bid'am minar rusul. Aku bukan pembikin bid'ah dari para nabi, para rasul. Jadi ajaran Rasulullah itu cuman meneruskan ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub sampai Nabi Isa, diteruskan oleh beliau dan disempurnakan. Tidak ada perbedaan. Ini sangat jauh sekali dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi, apa yang diucapkan oleh orang-orang Nasrani, bahwa mereka menuduh Nabi Muhammad SAW merubah-rubah, padahal cuma meneruskan, ya. Dan secara akal waras, sederhana, normal, mereka kalah. Kenapa? Adakah ajaran Islam suruh membenci Nabi Musa? Enggak ada. Adakah ajaran Islam suruh membenci Nabi Isa? Tidak ada. Yang ada sebaliknya, mengimani Nabi Musa, mengimani Nabi Isa, bahwa beliau-beliau adalah Nabi, Rasul, mulia, soleh, didoakan. Ya, lihat Yahudi, ya. Yahudi menerima Nabi Musa, tapi Nabi Isa anak haram, anak zina, dituduh Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad SAW, iya kan? Jadi secara gampang saja orang-orang awam akan bisa melihat, nggak ada cacian, nggak ada makian dari kaum muslimin terhadap Nabi Musa. Beda dengan Yahudi. Nasrani pun begitu, mengimani Nabi Musa, menerima Taurat, menerima Injil, tapi Al-Quran ditolak. Al-Quran ditolak, nggak mau mengakui kalau Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, apalagi Nabi terakhir. Dari sini sudah jelas sekali betapa Islam tegak di atas hujjah, dan mereka penuh dengan kebohongan. Yahudi dan Nasrani penuh dengan kebohongan. Ini salah satu bukti. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim juga ada di Nabi Sulaiman, yaitu sebuah surat yang beliau tulis untuk ratu Bilqis di negeri Saba.
Ada suratnya kan, surat Saba. Ya. Nah, ada bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bahwa surat itu dari Sulaiman, tertulis di awalnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Sama kan? Sama. Dari Nabi Sulaiman sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam sama. Mengawali sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada perbedaan agama dari seluruh nabi. Bahwa Islam menyempurnakan, iya menyempurnakan, bukan beda. Dalam masalah apa? Dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, dalam masalah khabar, sama persis. Tidak ada satupun nabi yang mengatakan hari kiamat jatuh di hari Rabu, nggak ada. Seluruh nabi, seluruh rasul sama. Hari kiamat jatuh di hari Jumat, di saat manusia sedang menggelar dagangannya. Jadi betul-betul tiba-tiba, ya, bahwa sebelumnya ada tanda-tanda, betul, tapi mereka tidak menyangka kalau hari kiamat itu betul tiba-tiba. Ya, untuk isi dan tafsir satu persatu, insyaallah kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Kita bersoal jawab. Ada pertanyaan? Silakan.